Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Para mahasiswa yang berdiri, para pembelajar hadis yang saya hormati, hari ini akan kita lanjutkan kuliah kita atau diskusi kita tentang ilmu mustalah hadis. Coba dibuka pada jilid 5 halaman 34. Tema kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah riwayatul abba anil abna wa asulu. Yang kedua adalah riwayatul sabiq dan lahik, ya. Dan yang ketiga adalah mubhamat. Mohon maaf dapat bagian. Yang keempat adalah total wah. Jadi sekali lagi ada 4 tema. Yang pertama adalah riwayatul abba anil abna wa asulu. Sebelumnya kita baca Fatihah dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baiklah, kita lanjutkan riwayat abba anil abna wa asulu. Periwayatan bapak dari anak dan sebaliknya. Riwayat anak dari bapaknya maksudnya adalah ditemukan dalam sebuah hadis di mana seorang anak ini berguru kepada bapaknya, ya. Atau anak dari bapaknya atau dari kakeknya, atau sebaliknya. Riwayat bapak dari anaknya jadi ditemukan dalam sanad seorang ayah meriwayatkan dari anaknya, walaupun yang umum anak dari bapaknya. Jadi umumnya itu seorang perawi hadis itu meriwayatkan dari yang muda itu berguru pada yang tua, anak berguru pada bapak atau kakek, itu umumnya begitu. Tapi ini ada beberapa kasus yang berbeda. Seorang anak, seorang bapak meriwayatkan dari anaknya. Jadi gurunya itu adalah anaknya. Namanya apa? Riwayat abba anil abna. Adapun faedah dari pembahasan riwayat bapak dari anaknya adalah agar orang tidak mengira terjadinya keterbalikan atau kesalahan dalam penulisan sanad. Karena apa? Biasanya sanad itu anak dari bapak. Jadi masalah ini menunjukkan apa? Ketawaduan ulama untuk mengambil ilmu dari siapapun, walaupun yang ilmu itu diambil dari yang lebih muda, baik ilmu keilmuannya maupun umurnya. Jadi riwayatul abba anil abna ini hampir sama dengan riwayatul asul anil akabir, tapi di sini ada hubungan darah, ya. Jadi dari anak, riwayat bapak dari anaknya. Di sini salah satu contohnya adalah hadis riwayat orang An-Nabiya sallallahu alaihi wasallam aulama ala sofiyata bitasbiqin wa tamrin. Ya, jadi Nabi ini merayakan pernikahan dengan Sofia ini dengan tasbih, ya, dengan gandum dan kurma. Coba diperhatikan di halaman 35. Di situ ada Bakar bin Wa'il, ada Wa'il bin Dawud. Jadi kalau kita melihat silsilah ini atau struktur sanad ini, Wa'il bin Dawud itu adalah bapak dari Bakar bin Wa'il. Jadi Bakar bin Wa'il orang tua, Wa'il bin Dawud itu apa? Anaknya. Artinya apa? Ada anak yang menjadi guru dari bapaknya. Nah, itu ya. Ini ada dalam istilah ilmu hadis riwayat abba anil abna. Kemudian yang selanjutnya adalah riwayat sabiq wal lahik. Sabiq dan lahik. Ya. Jadi riwayat sabiq dan lahik adalah jika dua orang riwayat yang pernah bersama-sama menerima hadis dari seorang guru. Ya, ada dua orang perawi hadis sama-sama menerima
kemudian salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Jadi biasa kan di dalam tradisi kita ada seseorang belajar pada seorang guru, kemudian salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka riwayat yang disampaikan oleh riwayat yang meninggal dunia lebih dahulu namanya sabit, kemudian yang meninggal dunia kemudian namanya lahik. Sabit dan lahik. Ya, ini memang tradisi seperti ini merupakan tradisi yang sangat baik dalam ilmu hadis ya. Nanti ada beberapa faedah yang akan saya sebutkan. Para ulama memberikan contoh seperti ini. Ketika Imam Malik mempunyai dua orang murid, yang pertama Az-Zuhri dan Zakaria bin Dawud Al-Kindi bin Duet Al-Kindi. Keduanya sama-sama mempunyai riwayat dari Imam Malik, tetapi Az-Zuhri wafat lebih dahulu, yaitu tahun 124 Hijriah, sedangkan Zakaria bin Duet Al-Kindi wafat pada tahun berikutnya. Ya, ini mungkin agak jauh ya, tahun 261 Hijriah, terpaut sekitar 137 tahun ya. Maka disinilah yang Az-Zuhri itu sabik, Al-Kindi, Zakaria bin Duet Al-Kindi itu lahir. Demikian juga dalam kasus Al-Bukhari dan Al-Khafaf, keduanya merupakan murid dari Abul Abbas As-Siraj. Al-Bukhari wafat lebih dahulu 256 Hijriah sebagaimana kita ketahui, sedangkan Ahmad bin Muhammad An-Syabdi Al-Khafaf wafat tahun 393 Hijriah. Jadi jarak meninggalnya cukup jauh ya. Maka Al-Bukhari sabik, sedangkan Al-Khafaf itu lahir. Ada beberapa faedah mengetahui sabik dan lahik. Yang pertama, untuk menghindari persangkaan bahwa ada riwayat yang dibuang. Ya, ini saya kira mungkin saya sebagai peneliti hadis kalau tidak jeli seperti ini, oh ini kok jauh sekali, mungkin ada perawi yang hilang. Jadi untuk menghilangkan persangkaan itu, ketika seorang riwayat menerima dan mendapatkan dari seorang guru yang telah meninggal dunia, tidak mustahil ada persangkaan bahwa para riwayat yang terakhir wafatnya dengan guru yang memberikan hadis terdapat apa? Perantara. Padahal apa? Perantara itu tidak ada. Jadi nanti bisa dilihat di dalam contoh-contoh sabik dan lahir. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui ketinggian syarat suatu hadis. Bila ada dua orang riwayat yang bersamaan meriwayatkan hadis dari seorang guru, kemudian salah satu dari seorang murid itu meninggal dunia, maka ketika nilai syarat hadis tetap pada orang yang lebih dulu meninggal dunia, namanya sabik. Ya, jadi ada syarat ali, ada syarat nazil, maka yang tinggi itu adalah syarat yang ali karena memang dia yang pendek. Kalau nazil itu banyak ya, maka derajatnya lebih rendah. Kemudian diskusi selanjutnya tentang yang mubham. Mubham itu artinya apa? Tidak disebutkan namanya dengan jelas. Jadi misalnya an-rajulin, siapa rajul itu? An-imra'atin, siapa seorang perempuan itu? Nah, itu namanya mubham. Jadi kalau melihat mubham itu, maka kalau tugas kita adalah mencari pembanding dari sanad itu, supaya apa? Supaya melihat mubham itu jelas siapa orangnya, gitu kan? Contohnya di sini adalah haddatsana Yahya di halaman 39. Haddatsana Yahya qala haddatsana Ibnu Uyainah an Mansur bin Sufyan an Ummihi an Aisyah an Ibnu Anas an Nabiy sallallahu alaihi wasallam an husniha min al-wahyi. Jadi ada seorang perempuan yang tanya pada Nabi tentang bagaimana cara mandi haid itu. Maka disinilah namanya imro'ah di sini, ini tidak jelas siapa apa namanya perempuan itu. Mungkin dalam kasus ini tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena imro'ah di sini bukan periwayat hadis. Hanya disebutkan ada seseorang tanya kepada Nabi yang berkata adalah Aisyah. Itu tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi problem adalah ketika imro'ah atau rajul itu menjadi bagian dari sanad, maka harus dicarikan pengganti. Ini yang saya kira ini penting ya bagi kita semuanya. Apabila ada riwayat yang
paham, kita harus dengan jeli untuk mencari siapa sebenarnya penelitian umum itu. Kalau jelas dan tegas namanya tidak ada masalah, tapi kalau tidak jelas ini bisa jadi hadisnya bisa menjadi dhaif. Karena apa? Perawi yang bukan. Dan yang terakhir, kajian kita adalah Tobaqatul Ruwah. Jadi para perawi ini ada beberapa tobaqah, tidak satu level. Sahabat pun juga begitu, tabi'in juga begitu, atau tabi'in juga begitu ya. Jadi ilmu tobaqah ini ilmu yang membahas kelompok riwayat yang sama dalam alat mengikat yang sama. Ya, misalnya tobaqah sahabat berarti dia sahabat semuanya. Tobaqah tabi'in berarti dia tabi'in semuanya. Tobaqah tabi'in berarti dia tabi'in semuanya. Di dalam sahabat pun juga begitu. Ada sahabat yang as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor. Mereka adalah sahabat-sahabat yang memang pertama-tama kali masuk Islam dari orang muhajirin dan ansor dan sebagainya. Ini saya kira ini kitab yang saat ini sangat penting untuk kita pelajari sehingga kita bisa mengetahui siapa ulama yang sezaman dengan Nabi, sezaman dengan sahabat, sezaman dengan tabi'in, atau sezaman dengan siapa atba'ut tabi'in. Saya kira demikian kuliah kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Semoga ilmu yang kita dapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dunia batin yang terakhir. Al-Fatihah.